Jika panjang PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan 6, ini berarti 6, ini 6, ini 6. Ini kan jari-jari ya. Dari P ke Q ini adalah jari-jari. Berarti kesimpulan awalnya jari-jarinya adalah 6, begini ya. Itu kesimpulan awal. Dan sekarang coba kita kasih titik di sini ya. Coba kita kasih titik sini, sebut saja titik X, di sini titik Y, begitu. Dan kita tarik garis dari X ke Y, begini. Maka dia akan membelah daerah hijau menjadi dua. Misalkan yang sisi kiri saya namakan sebagai daerah A, sisi kanan saya namakan daerah B. Dan kita bisa melihat bahwa luas daerah A itu sama dengan luas daerah B. Nah, itu kesimpulan kedua ya. Sekarang mari kita lihat lingkaran dari satu sisi. Dari satu sisi lingkaran, misalkan saya ambil lingkaran yang kiri. Saya ambil lingkaran yang kiri begini. Ya. Ini adalah Q gitu ya. Dan ini adalah garis lurus XY gitu kan. Ini X, ini Y, dan ini adalah arsiran hijau si B begitu. Dah, begini. Lalu kemudian saya tarik dari Q ke X, begini ya, saya tarik. Dia akan menjadi suatu segitiga. Sama, saya akan tarik dari siapa? Dari Q ke Y. Nah, begitu. Aduh, sorry melenceng. Saya akan tarik dari Q ke Y. Nah, begini. Nah, ini juga akan menjadi jari-jari 6 dan 6. Gitu ya. Sekarang saya coba, arsir daerah merahnya begini ya. Dia akan menjadi suatu segitiga. Di mana segitiga itu memiliki sudut, misalkan ini sudut alfa. Sorry, ini sudut alfa begitu ya. Tahu alfanya berapa derajat? Kita belum tahu. Untuk itu, untuk mengetahui si sudut alfa, kita berusaha melihat dari sisi lain. Saya tarik lagi si soal ini ya. Ini kan kalau saya namain dulu, yang atas ini X, yang bawah itu Y kan, begini ya. Sekarang kalau saya tarik dari Q ke X, nah ini apa bro? Ini jari-jari 6 ya. Saya tarik dari X ke R, ini apa bro? Sama, jari-jari 6. Q ke Y juga sama, akan menjadi jari-jari 6. Dan dari R ke Y juga akan sama, jari-jari 6 gitu ya. Misalkan saya ambil suatu segitiga, misalkan segitiga XQR, begini kan, segitiga XQR itu bentuknya begini. Ini X, ini Q, ini R gitu ya. XQ itu jari-jari 6, ini 6, dan QR itu juga 6. Karena di sini ada nih, QR itu adalah 6, begitu ya. Berarti ini akan menjadi segitiga sama sisi. Dimana kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya sama. Berarti semuanya rata nih, 60 derajat, 60 derajat, begitu ya bro ya. Nah, berarti karena ini itu adalah 60 derajat, berarti kalau ini tambah segini lagi, berarti totalnya jadi berapa? Berarti totalnya jadi 120, betul nggak tuh? Nah, berarti si alfa, ini kan alfa itu kan begini kan bentuknya. Aduh sorry kehapus. Si alfa itu kan bentuknya begini. Nah, alfa begitu ya. Berarti si alfa itu 120 bro. Berarti saya bisa ambil contoh alfa itu adalah 120. Nah, begitu ya. Berarti sekarang kita bisa ngitung si luas daerah merah atau si segitiga merah, bro. Segitiga merah itu bisa kita hitung pakai sin. Apa rumusnya? Setengah dikali sisi penjepit, berarti penjepit sudut ya. Berarti dikali QY, dikali QX gitu ya. Dikali sin dari sudut yang terjepit, berarti dikali sin 120 begitu. Berarti jadi setengah dikali 6 dikali 6. Sin 120 setara dengan sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya, setengah akar 3 begini. Ini jebret ke sini bisa 3, ini jebret ke sini bisa 3, berarti 3 kali 3 9, jadi 9 akar 3. Berarti si luas segitiga itu adalah 9 akar 3. Gitu ya. Dan sekarang kalau kita mau nyari si B, berarti si B itu sama dengan pizza. Ini kan juring ya, atau pizza nih. Ini pizza bro, nih lu lihat sendiri itu pizza ya, atau kita sebut juring. Berarti si B itu adalah juring gitu ya, juring yang dikurang oleh si segitiga merah. Nyari juring gimana sih ya, kita hitung aja dari sudutnya. Sudutnya 120 derajat terhadap satu lingkaran 360 derajat kan, dikali luas lingkaran berarti pi r kuadrat. Nah itu rumus juring ya, sudut terhadap 360 dikali luas lingkaran dikurang segitiga merah.
Nah, itu adalah luas si B. Berarti jadi sepertiga begini, sepertiga dikali pi, R-nya 6 ya, berarti 6 kuadrat dikurang merahnya itu 9 akar 3 kan. Dah, berarti jadi 6 kuadrat berapa, Bro? 36 kali sepertiga, 12 ya. Berarti jadi 12 pi begini, 12 pi dikurang 9 akar 3. Lah ini si B, ya enggak? Ini si B, berarti si A berapa? Kan kita udah kasih kesimpulan di awal bahwa B itu sama dengan A kan? Lo lihat aja bentuknya. B itu memang sama dengan A begitu, ya. Berarti si A ini juga sama, 12 pi dikurang 9 akar 3. Kalau A ditambah B, nih, A tambah B digabungin, berarti itu adalah daerah hijau kan secara keseluruhan. Berarti saya bisa tulis hijau itu sama dengan, ini tinggal kita tambah aja bro ya. 12 pi tambah 12 pi berarti jadi 24 pi begitu ya. Utang 9 akar 3, utang 9 akar 3 berarti jadi utang 18 akar 3 dong, ya enggak? Nah, itu adalah daerah hijau. Dan di soal udah disepil, daerah hijau itu nilainya segini. Sekarang kita tinggal cocokin aja. Oh, yang nempel sama pi itu 24. Nih lihat. Yang nempel sama pi itu 24. Berarti kesimpulannya, ini kan A itu yang nempel sama pi kan. Berarti A itu 24 dan yang di dalam akar itu B. Berarti yang di dalam akar itu 3. Berarti B-nya itu adalah 3. Dah, kelar tinggal dijawab, Bro. Berarti P itu adalah A tambah B, berarti P itu 24 tambah 3 berapa? 27 kan? Nah, si Q itu adalah 30. Gedean mana? Gedean Q. Berarti P lebih kecil daripada Q. Berarti soal ini terjawab ya. Oke, thank you.